Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi kedua, mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 8, yaitu mengenal perangkat lunak pengolah kata. Tombol perintah di ribbon. Tombol-tombol perintah Word ditempatkan di ribbon. Tombol-tombol dikelompokkan secara kontekstual ke dalam tab-tab. Di tab, tombol-tombol tersebut masih dikelompokkan berdasarkan kesamaan fungsi dalam grup. Hal ini membuat pengguna Word dapat lebih mudah menemukan tombol-tombol perintah yang ingin digunakan. Word mengelompokkan tombol-tombol perintah di ribbon ke dalam 8 tab di luar tombol Office atau tab File. Tab-tab yang terdapat di ribbon antara lain Home, Insert, Backlight, Reference, Mailing, Review, View, dan Add-ins. Yang pertama yaitu tab Home. Tab Home memuat perintah-perintah untuk mengatur huruf, teks, paragraf, dan perintah-perintah untuk pengeditan. Icon yang pertama yaitu Paste, berfungsi menempatkan objek yang sudah disalin atau dipotong pada tempat kursor berada. Yang kedua yaitu icon Cut, yaitu berfungsi untuk memotong objek, biasanya diikuti dengan perintah paste. Kemudian ada icon Copy yang berfungsi menyalin objek, biasanya diikuti juga dengan perintah paste. Icon yang berikutnya yaitu Font yang berfungsi mengatur jenis huruf dan font size yang berfungsi mengatur ukuran huruf. Kemudian ada icon Bold yang melambangkan huruf B yang berfungsi mengatur teks menjadi tebal. Yang kedua, Italic yang melambangkan huruf I yang berfungsi mengatur teks menjadi miring. Dan yang ketiga, ada Underline atau dilambangkan dengan huruf U yang berfungsi menambahkan garis bawah pada teks. Icon berikutnya yaitu Font Color yang berfungsi mengatur warna teks. Icon berikutnya yaitu Bullet yang berfungsi menambahkan bullet ke paragraf dan Numbering yang berfungsi menambahkan penomoran ke paragraf. Icon berikutnya yaitu Decrease Indent yang berfungsi mengurangi indent paragraf dan Increase Indent yang berfungsi menambah indent paragraf. Icon berikutnya yaitu Align Text Left yang berfungsi mengatur paragraf menjadi rata kiri. Yang kedua, Center mengatur paragraf menjadi rata tengah. Yang ketiga, Align Text Right yang berfungsi mengatur paragraf menjadi rata kanan. Dan yang terakhir, Justif yang berfungsi mengatur paragraf menjadi rata kiri dan kanan. Untuk icon berikutnya yaitu Find yang berfungsi menjalankan perintah pencarian dan Replace yang berfungsi menjalankan perintah pencarian dan penggantian kata. Tab selanjutnya yaitu Tab Insert. Tab Insert memuat perintah-perintah untuk menambahkan objek-objek khusus ke halaman dokumen. Untuk icon pertama yaitu Table, berfungsi menambahkan tabel ke halaman dokumen. Icon yang kedua yaitu Picture, berfungsi menambahkan gambar yang berasal dari file gambar ke halaman dokumen. Icon yang ketiga yaitu Clip Art, berfungsi menambahkan gambar dari clip art ke halaman dokumen. Icon yang keempat yaitu Shapes, yang berfungsi menambahkan gambar dengan berbagai bentuk objek ke halaman dokumen. Gambar yang kelima yaitu Header, berfungsi menambahkan header dokumen. Icon yang keenam yaitu Footer, berfungsi menambahkan footer dokumen. Icon yang ketujuh yaitu Page Number yang berfungsi menambahkan nomor halaman dokumen. Icon yang kedelapan yaitu Textbox yang berfungsi menambahkan kotak teks ke halaman dokumen. Icon yang kesembilan yaitu Word Art yang berfungsi menambahkan word art atau teks dengan format yang artistik ke halaman dokumen. Icon yang ke-10 yaitu Drop Cap yang berfungsi memperbesar huruf pertama di awal tulisan. Icon yang ke-11 yaitu Equation yang berfungsi menambahkan rumus atau persamaan ke halaman dokumen.
Dan ikon terakhir yaitu simbol yang berfungsi menambahkan simbol ke halaman dokumen. Tab yang keempat yaitu tab Page Layout. Tab Page Layout digunakan untuk menyimpan berbagai tombol-tombol perintah untuk mengatur halaman dokumen. Untuk ikon yang pertama yaitu Margins, berfungsi mengatur margin halaman dokumen. Ikon yang kedua yaitu Page Orientation, yang berfungsi mengatur orientasi halaman dokumen. Ikon yang ketiga yaitu Page Size, berfungsi mengatur ukuran halaman dokumen. Ikon yang keempat yaitu Columns, berfungsi untuk menambahkan kolom ke halaman dokumen. Ikon yang kelima yaitu pertama Index Left, mengatur indent kiri paragraf. Kedua, Indent Right, mengatur indent kanan paragraf. Ikon yang keenam yaitu pertama Spacing Before, berfungsi mengatur spasi sebelum paragraf. Yang kedua, Spacing After, berfungsi mengatur spasi sesudah paragraf. Tab yang selanjutnya adalah tab Reference. Tab Reference memuat perintah-perintah yang berhubungan dengan pengaturan referensi yang digunakan dalam sebuah tulisan. Beberapa tombol perintah yang ada di tab ini adalah Table of Contents, Insert Endnote, Next Footnote, Insert Citation, Bibliography, Insert Index, dan sebagainya. Tab berikutnya yaitu tab Mailings. Tab Mailings memuat perintah-perintah yang berhubungan dengan surat menyurat. Beberapa tombol perintah yang terdapat di tab Mailings mencakup pembuatan amplop, label, dan tombol perintah untuk membuat surat massal dan mengatur penerima surat massal. Tab Preview. Tab Preview memuat berbagai tombol perintah untuk pemeriksaan dokumen, pemberian komentar, dan sebagainya. Ada 3 ikon dalam tab Preview. Yang pertama, Spelling and Grammar, berfungsi menjalankan fungsi pengecekan spelling dan grammar di halaman dokumen. Yang kedua yaitu Thesaurus, berfungsi menjalankan fungsi untuk mencari sinonim kata. Dan yang ketiga yaitu Page Size, berfungsi menghitung jumlah halaman, karakter, kata, paragraf, dan baris dokumen. Tab berikutnya yaitu Tab View. Tab View memuat berbagai tombol perintah untuk mengatur bagaimana tampilan dari jendela Word dan dokumen yang ditampilkan di jendela Word. Ikon pertama yaitu Print Layout, berfungsi menampilkan halaman dokumen dalam tampilan cetakan. Ikon yang kedua yaitu Full Screen Reading, berfungsi menampilkan halaman dokumen dalam tampilan full screen, cocok digunakan jika ingin membaca dokumen. Ikon berikutnya yaitu Ruler, berfungsi menampilkan ruler di jendela Word. Ikon berikutnya Grid Lines, berfungsi menampilkan grid di halaman dokumen. Ikon berikutnya Navigation Pen, berfungsi menampilkan teks pen navigation. Ikon berikutnya yaitu Zoom, berfungsi mengatur perbesaran tampilan dokumen. Ikon 100% berfungsi menampilkan dokumen dengan perbesaran 100%. Dan ikon berikutnya terdapat 3. One Page berfungsi menampilkan satu halaman dokumen, Two Pages berfungsi menampilkan 2 halaman dokumen, dan Page Width berfungsi menampilkan halaman dokumen di mana perbesaran disesuaikan dengan lebar jendela Word. Tab yang terakhir yaitu Tab Add-ins. Tab Add-ins memuat tombol-tombol perintah yang berhubungan dengan fungsi-fungsi khusus yang ditambahkan dan koneksi Word dengan aplikasi lain. Kemudian ada juga nih menu pop-up. Menu pop-up adalah menu yang muncul apabila kamu mengklik kanan di tempat tertentu pada dokumen atau jendela Word. Perintah yang terdapat di menu pop-up berubah-ubah sesuai tempat diklik dan kondisi yang ada. Sebagai contoh, jika kamu memblok teks kemudian mengklik kanan, maka perintah yang muncul di menu pop-up adalah perintah untuk mengedit teks dan perintah yang berhubungan dengan pemformatan teks. Mengatur tombol di ribbon.
Sebagai contoh, agar memudahkan akses ke perintah-perintah manajemen file, kamu dapat membuat grup baru untuk manajemen file di tab Home dan menempatkan tombol-tombol Nui, Open, Save As, Print, Preview, and Print, Quick Print, dan Option di grup tersebut. Adapun langkah-langkah untuk mengatur tombol di ribbon, yang pertama, klik tab File, kedua, klik Perintah Option, kotak dialog Word Option akan ditampilkan, yang ketiga, klik Custom Ribbon, yang keempat, di kotak pilihan Custom the Ribbon, pilih Main Tabs, yang kelima, di bagian Main Tab, pilih tab di mana grup baru ingin ditambahkan, misalnya tab Home. Yang keenam, klik tombol New Group, sebuah grup baru akan ditambahkan ke tab yang dipilih. Yang ketujuh, klik tombol Rem. Kotak dialog Rem akan ditampilkan. Kedelapan, pilih simbol untuk grup baru yang ingin digunakan dan beri nama grup tersebut, misalnya File Management. Yang kesembilan, klik tombol OK, maka nama grup akan diganti. Yang ke-10, di bagian Choose Command From, pilih tab dari mana perintah ingin ditambahkan. Dalam hal ini, File tab. Kamu juga dapat memilih perintah yang populer atau memilih untuk menampilkan semua perintah. Yang ke-11, dari daftar perintah, pilih perintah yang ingin ditambahkan ke grup yang sudah dibuat. Kemudian, klik tombol Add. Tombol perintah yang dipilih akan ditambahkan ke grup baru yang sudah dibuat. Yang ke-12, lakukan hal di atas sampai semua tombol perintah yang ingin ditempatkan di grup baru sudah ditambahkan. Yang ke-13, untuk mengatur letak grup baru di tab, pilih grup tersebut, klik tombol Move Up atau Move Down untuk mengatur posisi grup tersebut sesuai dengan yang kamu inginkan. Dan yang terakhir yaitu klik tombol OK, maka grup beserta tombol-tombol yang sudah diatur akan ditambahkan ke ribbon di tab Home. Sebaliknya, kamu juga dapat menghilangkan tombol-tombol yang tidak digunakan dari ribbon. Misalnya, kamu ingin menghilangkan tombol-tombol yang ada di group links yang terdapat di tab Insert. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, dari tab File, klik Perintah Option, kotak dialog Word Option akan ditampilkan. Yang kedua, di bagian Main Tabs, pilih tab yang salah satu grupnya akan dihapus. Yang ketiga, pilih grup yang ingin dihilangkan dari ribbon. Yang keempat, klik tombol Remove. Yang kelima yaitu klik tombol OK. Perhatikan di ribbon, grup yang sudah kamu pilih akan dihilangkan dari ribbon. Mengatur tampilan dokumen. Untuk mengatur mode tampilan dokumen dapat dilakukan dengan mengklik tab View, kemudian di grup dokumen View, pilih mode tampilan yang diinginkan. Dokumen, ada beberapa mode tampilan dokumen. Yang pertama, Print Layout, yaitu menampilkan dokumen dengan tampilan bagaimana dokumen akan tampak dicetak. Yang kedua, Full Screen Reading, menampilkan dokumen dalam mode baca. Tampilan ini digunakan jika kamu ingin membaca dokumen di jendela Word. Yang ketiga, Web Layout, yaitu menampilkan dokumen dalam tampilan halaman web. Yang keempat yaitu Outline, menampilkan dokumen dalam mode outline. Dan yang terakhir yaitu Draft, menampilkan dokumen dalam mode draft. Memperbesar dan memperkecil tampilan dokumen. Tampilan dokumen yang lebih besar akan membuat teks dalam dokumen tampak lebih besar, namun lebih sedikit bagian halaman dokumen yang dapat ditampilkan. Sebaliknya, tampilan dokumen yang lebih kecil akan membuat teks dalam dokumen tampak lebih kecil, namun lebih banyak bagian halaman dokumen yang dapat ditampilkan. Untuk mengatur perbesaran tampilan dokumen dapat dilakukan dengan mengklik tombol Zoom Out dan Zoom In di status bar sampai perbesaran tampilan yang kamu inginkan diperoleh. Perbesaran tampilan dokumen juga dapat diatur dengan menggeser Control Slider sampai perbesaran yang kamu inginkan diperoleh. Selain menggunakan status bar, perbesaran tampilan dokumen juga dapat diatur dengan menggunakan kotak dialog Zoom. Langkah-langkah untuk melakukannya adalah sebagai berikut. Pertama, klik tab View. Kedua, di grup Zoom, klik tombol Zoom. Kotak dialog Zoom akan ditampilkan. Kotak dialog Zoom juga dapat ditampilkan dengan mengklik Zoom Level di status bar. Yang ketiga, pilih ukuran perbesaran yang diinginkan. Dan yang terakhir, klik tombol OK.
Perbesaran tampilan dokumen akan disesuaikan dengan pengaturan yang dilakukan. Jika mempunyai mouse yang dilengkapi dengan scroll, kamu dapat menjalankan perintah zoom dengan cara menekan tombol Ctrl di keyboard dan kemudian menggerakkan scroll mouse. Penekanan tombol Ctrl sambil menggeser scroll mouse ke arah maju untuk memperbesar atau zoom in tampilan halaman dokumen dan arah sebaliknya untuk memperkecil tampilan atau zoom out halaman dokumen. Cukup sekian pembahasan materi pada pertemuan kedua. Untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.